Hai, Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar ayah bunda? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Anak-anak hebat, sebelum belajar seperti biasa, kita berdoa dilanjutkan dengan menyiapkan perlengkapan belajar kalian. Oke anak-anak hebat, kita masuk ke pembelajaran 2. Asyiknya membuat gulali. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Sambil membuat gulali, cermatilah perubahan wujud yang terjadi. Alat dan bahan: 1. 500 gram gula pasir, 2. 250 ml air matang, 3. pewarna makanan, 4. tusuk sate. Dan cara membuatnya adalah: campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air, kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. 2. Aduk campuran tersebut hingga merata, kemudian panaskan di atas api sedang. 3. Aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Buatlah pertanyaan dari proses pembuatan gulali. Tuliskan jawabannya di kotak yang disediakan. 1. Mengapa pada pembuatan gulali menggunakan air matang? Karena air matang digunakan pada pembuatan gulali supaya lebih sehat. 2. Apa perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan gulali? Pada pembuatan gulali terjadi perubahan wujud, mencair dan membeku. Mencair terjadi saat gula dicampur dengan air, sementara membeku terjadi pada saat adonan gulali didiamkan. 3. Mengapa air setelah mendidih jumlahnya berkurang? Karena air berkurang jumlahnya menguap saat mendidih. 4. Apa tahapan pertama dalam pembuatan gulali? Tahap pertama dalam pembuatan gulali adalah mencampurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Apa fungsi tusuk sate pada pembuatan gulali? Tusuk sate digunakan untuk melilit gulali. Nah, sekarang ayo mengamati. Kamu sudah mengamati kan bagaimana cara membuat gulali? Sekarang tuliskan perubahan wujud yang terjadi selama pembuatan gulali. Tuliskan pula contohnya. Peristiwa gula dicampur air, perubahan wujud yang terjadi adalah mencair. Peristiwa air mendidih, perubahan wujud yang terjadi adalah menguap. Sedangkan peristiwa adonan gulali mengental adalah perubahan wujudnya membeku. Kelompokmu telah mempraktekkan membuat gulali. Apa yang terjadi jika setiap anggota kelompokmu tidak melaksanakan tugas masing-masing atau tidak bekerja sama? Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya-budaya yang beragam. Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke tentunya juga memiliki budaya maupun tradisi yang berbeda di setiap tempatnya. Namun, keberagaman tidak seharusnya menimbulkan permasalahan dalam negara ini. Sebaliknya, keberagaman yang ada di Indonesia seharusnya dapat mempererat hubungan antar masyarakat satu dengan yang lainnya. Sama seperti semboyan nasional kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan negara meskipun kita datang dari latar belakang yang beragam. Persatuan dan kesatuan dapat dilatih mulai dari lingkungan terdekat, mulai dari lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Di lingkungan rumah, sikap bersatu dimulai dengan saling menghargai pendapat dan peran yang beragam di rumah, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Penerapan di sekolah maupun di lingkungan sekitar, sikap bersatu dapat dilakukan dengan cara saling menghargai keberagaman suku, bangsa, dan budaya, tidak merendahkan adat istiadat lain, dan menghormati segala bentuk tradisi lain yang tidak sama dengan tradisi sendiri. Tugas kelompok akan berhasil jika menunjukkan sikap bersatu. Sikap bersatu banyak contohnya. Diskusikan bersama kelompokmu. Makna dan contoh kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu adalah
Berkumpulnya individu menjadi satu tanpa memandang ras, suku, agama, warna kulit, dan keturunan untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh sikap bersatu. 1. Saling menghargai pendapat dan peran yang beragam. 2. Saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. 3. Saling menghargai keragaman suku, bangsa, dan budaya. 4. Tidak merendahkan adat istiadat lain. 5. Menghormati segala bentuk tradisi lain yang tidak sama dengan tradisi sendiri. Dalam keluarga, penting untuk mempunyai sikap bersatu. Berilah tanda centang pada gambar berikut. Gambar yang menunjukkan sikap bersatu keluarga. Perhatikan gambar yang ada tanda centangnya, anak-anak hebat. Oke, perhatikan Udin yang sedang membantu ibunya dalam mencuci piring. Perhatikan gambar Dayu yang sedang mengajari adiknya belajar. Ya, masing-masing kita beri tanda centang ya. Ada juga si Mei yang membantu ayahnya mencuci motor. Silahkan beri tanda centang. Kamu telah memilih aktivitas yang menunjukkan saling membantu di rumah. Perhatikan cerita Edo di bawah ini. Hai, namaku Edo. Aku bersekolah di SD Nusantara. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, aku merapikan tempat tidurku. Aku juga menolong ibu menjaga adikku ketika ibuku memasak sarapan. Pada sore hari, aku membantu ibu menyiram bunga dan pohon di kebun. Pada malam hari, ayah dan ibu membantuku mengulang pelajaran di rumah. Di rumah, kami saling tolong-menolong. Tolong-menolong membuat pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Aku pun menjadi semakin sayang kepada ayah dan ibu. Bagaimana dengan ceritamu? Ceritakanlah pengalamanmu saling tolong-menolong dalam keluarga. Presentasikan di depan kelas. Aku tinggal bersama adik dan kedua orang tuaku. Sebelum berangkat sekolah, aku membantu ibu mencuci piring. Tugas tersebut sudah biasa saya lakukan setiap hari. Sepulang sekolah, aku juga ikut membantu ibu menjaga adikku yang masih kecil. Saat malam hari, biasanya ayah dan ibuku juga membantu aku saat kesulitan mengulang pelajaran di sekolah. Mereka dengan ikhlas membantuku. Kebiasaan tolong-menolong sudah menjadi kebiasaan keluarga kami. Dengan tolong-menolong, semua anggota keluarga saling bekerja sama. Aku merasa bangga terhadap keluargaku. Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi mudah dan indah. Bersatu tidak hanya di rumah, namun bersatu juga dapat dilakukan saat olahraga permainan. Contoh olahraga permainan adalah sepak bola. Untuk bisa bermain bola, kalian harus dapat membawa bola dengan kakimu menuju gawang. Kegiatan ini disebut menggiring bola. Mari berlatih menggiring bola. Sebelum bermain, perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu. Estafet bola. 1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 orang siswa. 2. Setelah diberi aba-aba mulai. Anak-anak pertama menggiring bola ke arah anak kedua menggiring bola ke arah anak ketiga menggiring bola sampai dengan batas akhir. Selanjutnya, setelah sampai ke batas akhir, anak keempat segera menendang bola menuju gawang atau ke titik yang ditentukan. Siapa yang paling cepat, itulah pemenangnya. Setelah melakukan pemanasan, tentukan cara tercepat untuk menggiring bola. Diskusikan bersama guru dan temanmu. Kamu dapat menggiring bola dengan berbagai cara. Caranya adalah sebagai berikut. 1. Menggiring bola dengan kaki bagian luar. 2. Menggiring bola dengan kaki bagian dalam. 3. Menggiring bola menggunakan punggung kaki. Baiklah anak-anak hebat, selamat belajar dan jangan lupa untuk berdoa ketika kalian selesai belajar dan berterima kasih kepada ayah bunda yang telah membimbing kalian belajar hari ini. Tidak lupa juga untuk klik tombol subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.